Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ikhwatal kiram, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Kita baca dulu sebagian dari matan Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yaitu pada bab makharijil huruf dan bab sifatil huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. Bismillah. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت
وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل Baik, sekarang huruf apa? Ta ya. Nah. Sebelumnya ra ya, wa yudanihi dhaharin adkhalu wat ta'u. Naam. Baik. Makhrajut ta'i, tempat keluarnya huruf ta, yaitu wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min 'ulya tsanaya. Jadi huruf ta dan huruf dal juga huruf ta ini satu makhraj, satu tempat keluarnya. Dari mana? Minhu wa min 'ulya tsanaya, yaitu dari ujung lidah. Karena kita sebelumnya membahas ujung lidah, torful lisan, maka minhu di sini maksudnya dari ujung lidah, wa min 'ulya tsanaya, dan dari mana? Yaitu pangkal gigi seri atas. Ujung lidahnya mengenai pangkal gigi seri atas. Ini ta, dal dan ta. Ujung lidah dikenakan pada pangkal. Pada apa? Pangkal gigi seri atas, bukan langit-langit ya, bukan apa? Langit-langit, tetapi bagian akhir dari gigi seri atas, yaitu perbatasan antara gigi dan gusi. Di sana dia tempat keluarnya. Otomatis nanti ujung lidahnya sedikit akan mengenai apa? Gusi. Nah, jika salah dalam penempatan nanti, jika salah dalam penempatan lidahnya, misalkan terlalu ke atas sehingga mengenai langit-langit, maka bunyi ta-nya ini aneh ya, bunyi ta-nya salah. Seperti itu. Maka harus pas ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Yang dimaksud pangkal gigi seri atau yang dimaksud dengan gigi seri di sini adalah yaitu dua gigi seri yang tengah. Dua gigi seri yang tengah. Misalkan ini anggap gigi seri ya. Gimana nih? Ya, ini ada. Ini kan bagian gusinya. Jadi dia persis di sini. Persis. Kita sentuhkan di situ. Ya, pangkal. Nah. Ini tempat menyentuhnya ujung lidah tadi. Kemudian sifatul huruf ta, sifat-sifat huruf ta. Al-awwalu jahr, yang pertama adalah jahr, yaitu huruf ta ketika diucapkan ini tidak ada nafas yang mengalir, tidak ada nafas yang bocor ya. Tidak ada nafas yang bocor. Ini tok beneran baru sekarang ya. Nah. Jadi dia
ketika diucapkan nafasnya tidak mengalir, tidak bocor ya. Dan jahar termasuk sifat kuat. Lawannya apa? Hamas. Yang kedua syiddah. Syiddah. Ya, suaranya tidak mengalir. Suaranya tidak mengalir atau tertahan suaranya. Dan syiddah juga berarti bahwa dua elemen tadi antara lidah dan pangkal gigi seri itu menyentuh dengan kuat. Jadi menyentuh kuat pada makhrajnya itu syiddah. Ya, menyentuh kuat pada makhrajnya itu syiddah. Naam, tidak lemah. Oleh karenanya tidak ada suara yang mengalir, tidak sebagaimana huruf-huruf rakhawah. Misalkan contoh ha sukun, atau sin sukun, as mengalir. Ya. Atau yang lainnya misalkan ha sukun, Naam, adapun ta at. Nah, jadi kuat sekali menempelnya sehingga apa? Macet di situ. Macet, tidak ada suara lagi yang mengalir setelahnya. Tertahan kuat. Tayyib. Dan syiddah hanya diketahui ketika huruf yang dimaksud itu sukun. Ya. Jadi syiddah hanya diketahui ketika huruf tersebut apa? Sukun. Nah, dan syiddah termasuk sifat kuat. Jadi jahar sifat kuat, syiddah sifat kuat. Yang ketiga, isti'la, yaitu mengangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf ta. Isti'la adalah mengangkatnya pangkal lidah sehingga huruf ta ini dibaca tebal. Ya, dibaca apa? Tebal dengan sifat isti'la ini. Dan sifat isti'la juga termasuk sifat kuat. Apa lawannya? Istifal. Nah, yang keempat ada sifat itbaq. Sifat apa? Itbaq, yaitu menempelnya mayoritas lidah ke langit-langit sehingga dikatakan di sini tertutup aula tengah lidah. Karena lidah ini nempel langit-langit. Mayoritas lidah ini nempel langit-langit, bergesekan dengan langit-langit. Nah, sehingga bunyinya menjadi berat. Ya. Jadi, kapan huruf punya sifat itbaq, dia bunyinya berat. Ya. Ada isti'la, ada itbaq. Isti'la sama itbaq. Isti'la menebalkan bacaan, itbaq memberatkan bacaan. Jadi ta ini tidak hanya tebal bacaannya, tetapi juga apa? Berat ketika diucapkan. Dan perlu diketahui ketika pada huruf hijaiyah ada dua sifat ini terkumpul padanya, yaitu sifat isti'la dan sifat itbaq, maka huruf tersebut adalah huruf tafkhim. Yang dimaksud huruf tafkhim adalah dalam semua kondisinya dibaca tebal. Yang dimaksud semua kondisi dibaca tebal adalah harokat apapun yang disandangnya, termasuk fathah, termasuk kasrah, termasuk dhammah, dan ketika dia sukun. Paham ini? Nah, jadi yang dimaksud semua kondisi adalah harokat apapun yang disandangnya akan menebalkan bacaannya. Jadi huruf ini tidak bisa tipis, itu dia. Kalau apa tadi? Kalau apa? Terkumpul pada huruf tersebut berapa sifat? Yaitu apa? Isti'la dan itbaq. Kalau salah satunya enggak. Dan perlu kita ketahui, jika huruf punya sifat itbaq, yang keempat nih, punya sifat itbaq, dapat dipastikan dia punya sifat apa? Isti'la. Tapi dia punya sifat isti'la, belum tentu punya sifat itbaq. Kalau ada itbaq, pasti ada isti'la. Ini pasangannya sudah. Tapi huruf punya sifat isti'la, belum tentu punya sifat itbaq. Apa contohnya? Qaf. Qaf ini ada isti'la, namun enggak ada itbaq. Berarti qaf ini tidak seluruh kondisinya dibaca tebal. Ada kalanya dibaca tebal, ada kalanya dibaca tipis. Yang kedua, contohnya kha. Kha punya sifat isti'la, tapi dia tidak punya sifat apa? Itbaq.
Oleh karenanya tidak bisa kita hukumi tafkhim dia, ya, untuk seluruh kondisinya maksudnya. Ada kalanya dia dibaca tafkhim, ada kalanya dia dibaca tarqiq. Demikian pula ghain. Ghain juga punya sifat isti'la, tetapi dia tidak punya sifat idbaq, sehingga tidak seluruh kondisinya dibaca tebal. Naam, maka ada kondisi kapan dia dibaca tebal dan kapan dia dibaca apa? Tipis. Berbeda halnya dengan 4 huruf. Ta dan kawan-kawannya. Ta dan kawan-kawannya. Apa saja? Shad, dad, ta, dha. Keempat huruf ini harus kita baca tebal dalam seluruh kondisinya. Mafhum hadza? Difahami ini? Naam. Dan idbaq tentu sifat kuat. Sampai pada sifat yang keempat ini, ta belum punya sifat lemah sama sekali. Kita lanjutkan sifat yang kelima, yaitu ada sifat ismat. Ismat. Dengan sifat ismat ini berarti ta termasuk kategori huruf yang tempat keluarnya apa? Jauh. Yang keenam, ada sifat qalqalah, memantul ketika sukun. Ketika ta itu mati, sukun ya. Naam. Dan qalqalah juga termasuk sifat apa? Sifat kuat. Jadi kesimpulannya, dari keenam sifat ta seluruhnya kuat dan ta tidak punya sifat lemah sama sekali. Semua huruf hijaiyah ada kelemahannya dari sifatnya, tetapi ta enggak punya sifat lemah. Maka disimpulkan bahwa ta itu adalah huruf yang paling kuat dari sekian banyak huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Syekh? 20? Uzkur, sebutkan. Alif, ba, ta dulu, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai, sin dulu, shin dulu, sad, dod, ta, yang ada titiknya, dha, ain, ghain, fa, qaf dulu, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha dulu, ha, hamzah, ya. Jadi berapa totalnya? Ini yang dirojihkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ada yang mengatakan 28, tapi saya lebih suka yang 29, bukan tanpa alasan, ada alasannya. Yang memilih 28, alif dihilangkan. Ya, langsung apa? Hamzah, ba, ta, tha, dan seterusnya. Tapi memilih yang 29, alif ikut serta. Ada yang bilang 30, ada nggak yang bilang 30? Ada nggak? Siapa yang pernah tahu? Tidak pernah dengar? Sekarang antum saya kasih saya perdengarkan. Nah. Ada yang mengatakan 30 dengan menyertakan lam alif. Ada enggak huruf lam alif? Nah, tapi ini tidak banyak dipakai karena sejatinya lam alif itu lam ditambah alif. Jadi kan lam udah ada belum? Alif sudah ada belum tadi? Sudah ada, jadi dibuang aja. Ya. Tapi kita hormati yang mengatakan lam alif ikut serta, ada 30, tidak ada masalah. Karena tentunya mereka berijtihad ya. Saya memilih yang 29, ada yang mengatakan 28. Kenapa saya tidak setuju dengan yang 28? Kalau alif dibuang, berarti tidak ada huruf illat kurang 1. Kalau antum belajar ilmu nahwu nanti, ada huruf namanya huruf penyakit, ada 3 huruf penyakit itu. Alif, ya sama waw. Nah kalau alif dihilangkan, diganti apa dia? Iya kan? Nah maka alif sama hamzah itu beda. Nah, sebagian diantara kita mengatakan alif fathah a. Nah, salah ini. Salah. Tahu salahnya di mana? Alif tidak menerima
harokat. Alif itu nggak ada harokatnya. Nah, kalau dibilang alif fathah a sudah salah. Mana ada alif berfathah? Kalau berfathah berarti ada harokatnya, ya tidak? Nah, itu dia. Paham ya? Nah, yang benar apa? Hamzah fathah a. Ini harus diluruskan. Saya tidak tahu, belum sampai pada saya. Mungkin ada alasan pembenarannya, tapi saya belum mengetahui. Mungkin nanti punya rujukan, silakan. Oh, alasannya begini Ustaz, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sampai sekarang belum ketemu rujukannya. Seandainya ada, mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sepengalaman kami, sependek yang kami tahu, alif tidak bisa menerima harokat. Kok dibilang alif fathah ha? Nah, ini perlu sebuah rujukan. Secara ilmiah harus ditunjukkan mana dalilnya. Paham ya? Karena alif itu tidak bisa menerima apa? Harokat. Yang bisa apa? Hamzah. Maka bedakan kalau kita bilang hamzah dengan alif. Yang mana? Nah, itu ya. Tayyib. Berarti siapa yang mutkin di antara antum? Huruf hijaiyah sampai 29. Bisa menyebutkan alif ba ta tha jim ha kha dal dzal ra zai sin dan seterusnya. Yang mutkin. Ya. Nah, ini penting juga ya. Penting ya. Saya pernah tahu beberapa yang saya ajar dari anak-anak kecil. Ini ada sebagian mereka yang mengurutkan huruf hijaiyah tidak bisa. Bahkan ketika padahal sudah jilid sekian itu ya. Sudah jilid pertengahan, jilid 3, jilid 4. Ini mestinya ini huruf apa dia bisa. Ya. Tapi karena kemudian ini harokat apa harusnya dia bisa. Tapi karena belajarnya itu langsung, ya, langsung abata, babata, bababa, ta. Nah gitu. Jadi dia tidak tahu. Kalau zaman kita dulu tak fathah ta, tak kasrah ti, tak dhammah tu. Nah, fungsinya apa? Kita tahu huruf yang akan kita baca dan kita tahu namanya harokat yang disandangnya. Enggak langsung moro-moro apa? Babata, tatata, bababa, enggak begitu. Nah, sehingga ketika ditanya ini huruf apa? Huruf ta. Yang begini memang Al-Imam Al-Jazari itu mengatakan di dalam manzumahnya, bukan tidak boleh. Karena ini pakar qiraat ya. Contohnya ini wa-ta wa-dalu wa-ta, ya kan? Nah, tapi Imam Al-Jazari tidak mengatakan semua huruf hijaiyah dengan seperti ini. Berarti tidak boleh kita juga mengatakan bahwa ini huruf apa, misalkan jim, ini huruf apa, huruf ja. Nah, saya tidak sepakat dengan ini. Kenapa? Karena jim itu ajimu atau jimun. Kalau dibilang ja, ini mengaburkan nama aslinya. Al-Imam Al-Jazari ini menyebutkan begini, ini supaya untuk apa? Untuk membuat seni pada sajaknya. Kalau dikatakan wa-ta'u wa-dalu wa-ta'u, nah itu secara apa namanya itu ilmu nazam, ilmu saja ya, ilmu arud namanya, itu kurang bagus. Ya. Sehingga wa-ta'u wa-dalu wa-ta minhu wa min. Nah, ada seninya. Nah, dan itu ijtihad mereka. Nah, karena terkadang ilmu arud itu menyimpang dari ilmu nahwu. Seperti itu. Tetapi tidak ini kita jadikan alasan pembenaran. Semua huruf hijaiyah kita bilang, misalkan ini huruf shin kita bilang sya. Ya kan? Kita bilang sya. Ini huruf ain kita bilang huruf apa? Huruf a. Nah, itu. Perlu rujukan yang lebih jelas ini. Tidak kemudian kita berdalil dengan ini, boleh itu. Buktinya Imam Al-Jazari bilang tak, dia bilang ta gitu. Ya. Cuman saya tanya, apakah semua huruf hijaiyah dibilang seperti itu? Misalkan apa hamzah dibilang a. Terus nama aslinya gimana? Kalau kita misalkan belajar nahwu nih, tulis tuh a. Itu habis itu apa namanya?
Contoh nih, ainun gitu. Ainun terdiri dari huruf apa aja? Huruf A, huruf Ya, huruf Na. Aina, ayana kan berarti. Ya kalau kita baca huruf itu tulis A, terus yang kedua Ya, yang ketiga Na. Bisa nggak jadi ainun? Nggak bisa kan? Jadi kita baca ayana. Beda kan dengan ainun terdiri dari huruf apa aja? Yang pertama ain fathah, yang kedua ain ya sukun, yang ketiga nun dhammatain. Dibaca ainun. Lah, itu dia. Paham nggak? Nah, ini bantahan ilmiahnya. Karena ada yang berdalil seperti itu. Boleh itu. Imam Al-Jazari mengatakan demikian katanya. Enggak. Tidak semua huruf. Ini cuman dalam ilmu saja itu dibolehkan. Tetapi tetap ada batasan. Enggak ngawur ya. Nah ini ilmu bahasa yang tingkat tinggi ya. Saya tidak paham itu. Cuman saya pernah tahu Syekh Arif Wardani ketika daurah di Solo mengatakan begitu. Terkadang ilmu arud itu memang keluar dari kaidah nahwu. Harusnya rofa dinasabkan. Nah itu tidak masalah kata beliau. Nah, tetapi juga bukan berarti maksudnya ngawur ya. Demikian. Nah ini ya. Jadi penting kita itu mengajarkan anak kita untuk tahu ini huruf apa yang dibaca dan harokat apa yang disandang. Nah gitu. Setelah saya tahu beberapa anak itu ternyata tidak bisa menyebutkan huruf hijaiyah dengan sempurna. Kita katakan ini, kita tunjuk ini ain, dia bilang A. Ini huruf apa? A. Harokatnya dhammah, berarti A dhammah. Iya enggak? Misalkan nih, ada ain dhammah ya. Ain dhammah. Ini huruf apa? Huruf A. Harokatnya dhammah. Coba sebutkan A dhammah. Kalau dieja lo, A dhammah. Ada enggak yang begini? Harusnya apa? Ain dhammah, bukan A dhammah. Kalau sudah A berarti harokatnya apa? Fathah. Kalau boleh dibilang huruf ini huruf apa? Ini huruf A gitu ya. Berarti boleh juga dong dibilang huruf O. Iya enggak? Saya bilang ini huruf apa? Huruf O. Loh, kok bilang itu? Mana dalilnya? A boleh kok. Kenapa O enggak boleh? Sama-sama harokat kan? Fathah harokat, dhammah juga harokat. Sebagaimana orang juga bisa mengatakan ini huruf apa? Huruf Ain. Ya, paham enggak ini? Begitu ya. Jadi ini Ana pernah tahu postingan ini boleh katanya. Nah, ini enggak, bukan begitu ya. Harus menghadirkan alasan ilmiah. Tidak boleh hanya kita melihat dari zahirnya, oh Imam Al-Jazari ini bilang tak, dia tulis ini ta, berarti boleh gitu. Nah, enggak, bukan seperti itu. Harus melalui apa? Ada kelanjutannya. Itu ada kelanjutannya. Kenapa menulis begitu? Ada alasan. Contoh nih, Allah mengatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Antum coba lihat tuh. Illa liya'budun. Coba kita buktikan ya. Ada yang bawa HP enggak yang ini? Yang ada ininya biar cepat. Ana lupa nomor ayatnya ya. 56 ya. Oh iya. Coba kita cek. Maksudnya itu ini kan Al-Qur'an itu mengandung sajak juga ya. Secara nahwu nanti kita lihat. Harusnya tidak begitu. Nah ini. Az-Zariyat 56. Nah ini lihat ya. Ini harusnya wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan ya al-jinnah, bangsa-bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia, illa kecuali liya'buduni. Nah, liya'buduni ini ada huruf yang dimakhluf, ada huruf yang dihilangkan. Asalnya ya, ini li namanya lamut ta'lil. Lamnya itu lamut ta'lil ya. Agar, artinya apa? Agar, untuk ya, masuk pada fi'il. Nah, asalnya ya'budun ini ya'buduna. Asalnya apa? Ya'budunani.
Ini hasilnya ya'buduna nih. Asalnya ya'buduna, kemudian ada nun, ada ya mutakallim. Ada apa? Ada nun dan ada ya mutakallim. Ya'buduna nih harusnya begitu. Nah, cuman di sini nun yang pertama dimakhdhuf. Kemudian ya-nya juga dimakhdhuf, dihilangkan. Langsung illa liya'buduni. Sekarang terjemahannya kecuali untuk menyembahku. Nah, ku ini harusnya itu ada ya mutakallim. Mana ya mutakallim? Ya yang menunjukkan arti saya. Ada enggak di sini? Enggak ada. Kemudian nun aslinya ini kan ya'buduna. Ya'buduna itu apa? Jamak mudzakkar afwan, bukan, fa'ilnya itu adalah wawu. Nah, wawu itu gandengannya nun. Ya. Naam. Ya'buduna. Kemudian ni yang dibuang adalah nun yang pertama sama ya mutakallimnya dibuang. Kemudian nunnya dikasrah. Nah, ini adalah untuk menyamakan saja. Untuk menyamakan saja. Di cover ilmu ini di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ini maksud ana. Jadi akan tetapi tidak semua orang bisa seperti itu dalam menyusun kalimat. Ya. Keluar dari hukum lagi. Secara iya, cuman makanya Imam Ibnu Malik mengatakan itu untuk menyamakan saja. Makanya orang tuh bingung kan, illa liya'buduni. Loh, kok ya'buduni ya, dari mana ya? Nah, kecuali agar mereka, wow itu kan mereka menyembahku. Ya'budunani, kecuali mereka jin dan manusia ini untuk menyembah siapa? Menyembah Allah. Ni, kembali kepada Allah. Nah, di situ kan enggak ada langsung illa liya'buduni. Kita bingung di situ kan. Ya'buduna kenapa jadi ya'buduni padahal fi'il enggak boleh majrur. Ya enggak? Fi'il itu tidak mau kasrah dia itu. Kenapa dia tiba-tiba kasrah? Nah, ini kan bingung kita jadinya kan. Nah, maka asalnya ya'buduna sama ada ni, tapi ini dimakhdhuf. Nun yang pertama dimakhdhuf, ya mutakallim dibuang, kemudian harokatnya kasrahnya nun ni itu yang ni itu dipakai. Nah, itu dia. Terus apakah kita menyalahkan? Wah, Allah tidak pernah salah. Kita yang harus cari tahu ilmunya karena ukurannya ilmu nahwu Al-Qur'an sama hadis. Ya, Al-Qur'an sama hadis. Kalau kita salah loh, ditinjau dari nahwu salah, berarti saya yang kurang nyampe ilmunya, begitu. Karena ukuran kebenaran nahwu itu adalah Al-Qur'an. Itu sebaik-baik bahasa sudah sama hadis. Makanya kalau kita bingung, ini kayak ghairil maghdubi, ghadiba yaghdabu, apa ghadaba yaghdabu. Ghadaba yaghdabu wazannya ya fa'ala yaf'alu, apa fa'ila yaf'alu. Nah, kita harus rujuk tuh. Ketika ada perselisihan begini, kembali kepada Al-Qur'an. Ada enggak yang berwazan seperti itu? Ternyata ada. Ghadiba. Oh, berarti ini pakai fa'ila yaf'alu, begitu. Jadi bukan Al-Qur'an ditimbang dengan pengetahuan kita, tetapi pengetahuan kita dirujuk pada Al-Qur'an. Benar enggak? Ada enggak contohnya? Oh, enggak ada. Berarti kita yang kurang ilmunya. Cari lagi yang lebih tinggi. Begitu ya. Nah, ini sekilas tentang masalah ini. Jadi apa namanya itu? Untuk menyimpulkan sebuah hukum perlu banyak sekali apa? Rujukan ilmu, perlu guru dan macam-macam. Tidak asal yaitu apa? Menyimpulkan. Baik. Sekarang kita akan latihan fasoha. Latihan fasoha. Seperti nanti pengucapan tok sukun ini juga. Kalau dalam mazhab kami itu toknya, tok sukun nanti itu antara o dan u, antara o dan u. Nah, kalau fathahnya to, kalau sukunnya to, antara o dan u, ya, menjadi apa? Antara apa istilahnya itu? Boto dan biru. U, antara u dan o. Jadi apa? Solo. Standarnya o, solo, o, to. Nah, gitu ya. Ato, ito, uto, ya. Tapi nggak boleh cenderung ke u, juga nggak boleh cenderung ke o. Ini mazhab kita.
nggak boleh. Atu, itu nggak boleh. Ini cenderung ke u. Ato, ito, nah ini cenderung ke fathah. Jadi sama dengan fathahnya nanti. Ato, ito, lo sama ya. Nah, jadi antara apa? Antara u dan o. Tu, sulu. Patokannya sulu. Tam. 6. To, tu, tu. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Totu, titu, tutu. Totu, titu, tutu. Totu, toti, toto, tito, tutu, titi. Jadi harus ditebalkan ya, harus ditebalkan karena ada istilah dan idbaq. Tidak sama dengan tak. Misalkan totu, toti, toto. Nah gini, ini cuman nano aja. Pangkal lidahnya harus diangkat. Pangkal lidahnya harus diangkat. Kita ulang. Totu, toti, toto, tito, tutu, titi, tutitu, tutitu. Nah, kita ulang lagi. Tu, atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Totu, titu, tutu. Totu, titu, tutu. Totu, toti, toto, tito, tutu, titi, tutitu, tutitu. Nah, silakan satu-satu. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Toto, nah, ini kalau ini bunyinya to biasa. Totu, toti, toto. Totu, toti, toto, tito, tutu, titi, tidak bisa mantul karena tasydid, tidak perlu dipantulkan. Ya, tut, tit, tu. Tayyib. Ya, bagus. To. Nah. Ato, itu, uto. Ato, itu. Atto, itu. Atto, itu. Kok to? Atu. Itu. Nggih. Ato, utu. Itu. Tayyib. Totu. Totu. Ya. Totu, tito, tutu. Totu, tito. Totu. Iya, langsung. Totu, tito. Toto. Totu. Nggih. Totu. Totu, tito, totu. Tutu. Tayyib. Nah, totu. Tayyib. Totu. Toti. Tito, tutu, titi. Tut. Dhammah. Tayyib, barakallahu fiik. Tu. Atu, itu, utu. Attu, itu, utu. Totu, itu, tutu. Totu, itu, tutu. Totu,
toti, toto, tito, tutu, titi, tutitu, tutitu. Naam, barakallahu fiik. To, Tu, tu, ato, ito, utu, atu, ato, ito, atu, ato, itu, ito, utu, utu, bukan ute, utu. utu. Naam. Soto jadi soto. Ya. Atu, itu, utu. Ato, ito, utu. Naam. Atu, Ato, ito, utu. Totu, tito. totu, Totu, tito, tutu, tutu. tutu. Nah, jadi afwan, dagu ini lebih condongnya ke atas ya, karena tok tebal. Atu, itu, utu. Tidak tertarik, misalkan atu, itu, utu, enggak gini. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Tapi nggak boleh juga terkesan kayak tok fathah atau tok yang hidup. Atu, itu, nah digeret. Ini bukan pantulan. Jadi namanya pantulan tuh langsung jedek, jedek, jedek gitu. Atu, itu, utu. Totu, tito, tutu. Nah begitu. Terkunci. Ya. Totu, tito, tutu. Nah. Totu, tito, tutu, Tutu. tutu. Totu, tito, tutu. Totu, toti, totu. Toto. Totu, toti, toto. Nah. Tito, tutu, titi. Thayyib. Titu, tutitu. Nah, barakallahu fiik. To, Bismillah. to. Ato, ito, uto. Utto, itto, utto. Attu. Atto, itto, utto. Toto, titu, toto, titi, tuto. Toto, tito, tuto. Toto, tito, tuto. Toto, tito, tutto. Totu. Totu, toti, toto. Tito, tutu, titi. Uttu, it. Tut. Tut, Tit. tu. Tutitu. Naam, barakallahu fiik. To. Tu. Tu. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Totu, titu, tutu. Totu, titu, tutu. Totu, toti, toto. Tito, tutu, titi. Titu. Tutitu. Thayyib, barakallahu fiik. To. 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 Tu. To. Ti. Ya, yang tasdid letakkan dulu di makhrajnya. Tu. Tu. Nah. Tu. Ti. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Atu, itu, utu. Totu, tito, tutu. Totu, Totu. totu, Tu, totu, totu, titu, 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 tutu. tutu, Tutu. Totu, toti, tutu. toto, Toto. Totu, toti, toto. Titu, tutu. tito, Titu, tito. tito. Naam. Tito, tutu, titi. Tutitu. Tut, titu. Tutitu. Naam, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت والسماء والطارق
والطارق والسماء والطارق للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة 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 لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت silakan. وإذا العشار عطلت عطلت وإذا العشار عطلت ti tebal, tidak tipis, tidak utti عطلت. طيب والسماء والطارق للطاغين مآبا التي تطلع على الأفئدة وما أدراك ما الحطمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة لست عليهم بمسيطر ulangi لست عليهم بمسيطر عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر. طيب baca bareng-bareng wa ilal ardi kaifa sutihat 1 2 3 wa ilal ardi kaifa sutihat. hal indakum soal qabla nakhtim, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kan kalau translitasinya Indonesia kan tot sama to itu pakai h tengahnya. Ayat th ya. To. Iya. Maka kadang-kadang orang bacanya to. Itu. Itu. Iya. Itu salah ya. Iya, salah. Makanya kalau baca tulisan Latinnya itu lebih dekat kepada kesalahan. Makanya kan kalau orang sudah bisa baca Quran, otomatis dia sudah melalui tahapan belajar makhraj, pengucapan yang benar ya. Seperti ini marhalahnya ini kita marhalah yang dasar ya. Jadi mempelajari yaitu apa? Tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Nah, sehingga tidak terpatok pada yaitu apa? Latinnya itu tadi. Nah,
apakah perlu kiranya misalkan ada mushaf bawahnya ada cara pengucapan secara Latinnya? Perlu tidak? Tidak perlu ya. Tidak perlu karena sekarang banyak. Kenapa tidak perlu? Karena seharusnya orang yang bisa baca Quran udah tahu pengucapan. Kenapa lagi ditulis? Kecuali tidak ada harokatnya. Ya. Kecuali tidak ada harokatnya. Ini semua udah ada harokatnya. Bagaimana to, ta, ja, to, ta, ja, sa, sya, so, do, to, vo. Nah, kan sudah bisa. Ya tidak perlu lagi ada apa? Tulisan itunya. Supaya orang sadar dan bersegera untuk belajar. Kalau ada tulisan itunya, kan gak usah belajar ini. Tak baca tulisan Latinnya aja. Apakah sama? Tidak sama. Ya itu yang terjadi. To dibaca to. Nah, terus banyak lagi yang lainnya kan? Banyak lagi. Insyaallah. Terus tha-nya gimana pengucapan tha kan gitu ya? Tha sukun gimana? Tempat keluarnya di mana? Enggak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi itu bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya yang mulia, terhadap kalamnya, terhadap risalah yang dibawa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dilogatkan dengan logat kita. Tidak bisa ya. Ya ini sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran, belajar sampai bagus pengucapannya, memahami maknanya melalui kajian-kajian tafsir ya. Terus belajar sedikit-sedikit bahasa Arab ya supaya agak nyambung-nyambung, paling tidak tahu dasar-dasarnya gitu. Seperti itu. Saya kira itu. Baik, ada lagi? Kelas? Kalau kita mungkin lagi pada roh sakit ya. Iya. Terus saat ngaji ketemu huruf-huruf misal kha gitu kan. Nah. Kadang kalau kita memancing batuk atau apa ada keringanan atau kita penghentian harus. Nah, jadi satu perkara yang diwajibkan saja ketika ada sebuah penghalang itu adalah uzur baginya. Jadi ya kalau memang ada uzur ya tidak usah kita paksakan. Daripada tenggorokannya semakin sakit. Ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu aja. Ya. Misalkan apa? Khatamallah sebisanya. Tapi kan maksud kita itu tadi kita terbiasa dengan bacaan yang benar sebelumnya kan, bukan memang tidak bisa gitu kan, beda lagi ya. Memang tidak apa istilahnya, tidak tahu atau tidak pernah baca benar. Nah, ketika sakit pun ya tetap kan. Namun kalau kita tiap harinya sudah benar bacaannya, makhrajnya sudah pas, namun karena satu ketika sakit, tenggorokan kurang maksimal dalam mengucapkan huruf-huruf, ya itu adalah uzur ya. Itu adalah uzur. Tidak menyengaja untuk membacanya atau tidak menyengaja ibdal ya. Tapi kalau misalkan sehari-hari memang salah, misalkan zal dibaca dal, alladzina dibaca alladzina, a'udzu billahi a'udzu dibaca a'udzu. Nah, ini ya dalam sakitnya pun ya dia tetap berdosa karena sebelum sakit bacaannya memang salah gitu. Paham ya? Tapi kalau sebelum sakit bacaannya benar, pas sakit terhalang dengan pengucapan yang benar karena mungkin lidahnya bermasalah dan macam-macam, ya itu insyaallah sebagai uzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan. Kiranya ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.